Ya pemirsa, kita balik lagi di UB Talk Show dan kita juga masih membahas tentang sinergi pemerintah dan juga akademisi dalam mewujudkan masyarakat sehat di tahun 2030. Nah, dan pastinya kita masih bersama Bapak Lukman dan juga Dr. Amirul untuk hari ini. Nah, kalau tadi dari Bapak juga mungkin sudah secara jelas juga ya Pak ya, menggambarkan bagaimana visi misi dan juga strategi yang tentunya juga ini saling bersinergi satu sama lain guna mewujudkan program masyarakat sehat di tahun 2030 ini. Nah, ini kalau dari tenaga medis sendiri dari dunia kedokteran, baik itu di mungkin bisa dibilang di rumah sakit atau apa ya, ini ada Dr. Amirul juga. Nah, kalau dari sudut pandang tenaga medis atau juga dokter, nah ini tantangan sekarang gitu ya, yang paling sering dijumpai. Dan terus juga yang kedua ini bagaimana dari dunia kedokteran atau juga seorang dokter dan akademisi itu dapat bersinergi juga dengan pemerintah ya, dan tentunya juga dengan stakeholder lain untuk menyukseskan target masyarakat sehat 2030 ini gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi kita secara praktisi di luar akademisi ya, karena praktisi kesehatan dulu, tantangan kalau untuk di Kota Banda Aceh sendiri mungkin beda tantangannya dengan di tempat lain Pak ya. Kalau di luar, kita bicara di luar dulu. Kalau di luar itu tantangan yang paling sudah pasti ada untuk saat ini sama dengan yang ditemukan sama pemerintah pusat, pemerintah daerah kita. Yang pertama tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang memadai. Terus juga fasilitas kesehatan yang ada di daerah-daerah itu mungkin belum cukup untuk menerima aspirasi kesehatan. Yang kedua. Yang ketiga, aksesnya. Ini ada tempat layanan kesehatan tapi jauh. Akses dia ke sana tuh jauh. Nah, itu nih jadi tantangan yang terakhir nih. Mungkin ya penghargaan sendiri terhadap para pekerja di lapangan. Ya kan, tenaga kesehatan di lapangan. Nah, jadi itu beberapa poin yang mungkin di daerah yang kita tangkap selama ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga kalaupun ada orang sakit, kita contohlah satu daerah yang lumayan terpencil ya kan, dengan jarak akses ke rumah sakitnya lebih kurang ya kita bilanglah 2 atau 3 jam jalan. Ini kan cukup bermasalah ya Pak ya. Apalagi kalau kondisinya emergensi. Misal gini Pak, kita lihat ada kasus kecelakaan di daerah ya kan, ataupun di tempat kerja, dia untuk ke rumah sakit itu perlu waktu 1 jam, sedangkan timing untuk kita antisipasi itu cuman lebih kurang 30 menit sampai ke kita ya kondisinya udah nggak bisa kita tolong lagi. Itu contohnya ya Pak ya. Nah, terus ataupun gini, kesadaran dari masyarakat sendiri. Nah, jadi kita nggak bisa menilai kesuksesan kesehatan ini dari tingkat praktisi kesehatan sama pemerintah. Nah, masyarakat juga harus ada kesadaran. Nah, kesadaran masyarakatnya apa? Rata-rata masyarakat ini berobat dengan kondisi itu udah kronis. Udah kronis, ya, udah kronis berobatnya. Artinya penyakitnya ini udah berlangsung lama. Datang ke kita dengan kondisi ya kita pun udah nggak bisa buat banyak. Nah, tapi kalau dia datang tahap awal, nanti bisa nih Pak kasih contoh. Saya kasih contoh, misal aja contoh. Ada orang berobat penyakit kanker payudara pada perempuan misalnya kan. Dia datang ke kita, kalau datang tahap awal ya kan, kita masih ada step nih. Apa kita buat, harus apa kita obati ya kan. Nah, tapi datang ke kita dulu stadium 4. Kita mengobatinya cuman sekedar untuk menunjang kehidupannya sehari-hari aja. Misalnya, udah tumornya udah berbau, kita angkat tumornya, kita buang ya. Jadi dia berinteraksi dengan keluarga, lingkungan sosialnya lah ya masih lebih ini. Tapi apakah penyakitnya bisa tuntas? Udah nggak lagi. Nah, interaksi sosial aja. Itu tantangan di daerah ya kan. Nah, kalau di Kota Banda Aceh sendiri itu hampir sama, tapi dia lebih ke trust, kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Kita nggak bisa nggak bisa kita pastikan bahwa masyarakat ini harus berobatnya ke sini, datang ke rumah sakit ini. Nah, dengan banyaknya pilihan fasilitas layanan rumah sakit ini tercipta persaingan tersendiri. Sama-sama memberikan layanan kesehatan yang bagus ya kan. Jadi sehingga masyarakat ini lebih percaya mau berobatnya kemana. Nah, kita lebih ke situ sekarang di Kota Banda Aceh ya kan. Pak Lukman lebih tahu nih Pak. Ini rumah sakit swasta banyak nih Pak ya. Rumah sakit swasta banyak, rumah sakit negeri
negeri juga banyak. Nah, Oke. kita sendiri Rumah Sakit Bayangkara ini kan naungannya ke Polri, ya kan, ke Polri, ke polisi. Sesuai dengan arah juga dari Bapak Kapolda ataupun juga dari Kapolri sendiri, bahwasanya kita ini fokusnya memang ke personil kita, personil Polri yang berobat. Nah, di samping itu juga kita memberi kelonggaran ataupun kita beri kesempatan masyarakat umum, ya kan, berobat ke kita. Nah, ini menjadi pertolongan tersendiri untuk pemerintah Kota Banda Aceh, ya Pak ya. Iya. Jadi masyarakat kembali kepada tema kita. tema kita tadi. Iya, Kita sinergi. Jadi kita praktisi kesehatan dari stakeholder, baik itu dari TNI Polri sendiri, mungkin di KSDM juga sama, Iya, ya kan. iya. Mereka juga ada menerima masyarakat dari masyarakat umum, ya kan. Iya, Kita juga benar. kayak gitu Pak. Jadi sehingga berbaur dengan pemerintah, ya kan, kita targetnya nanti di 2030 masyarakat kita ini kesadaran tentang kesehatan ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, sehingga ya target capaian masyarakat sehat di 2030 kita bisa dapat, insya Allah gitu. Oke. 2003 Polri tidak hanya memikirkan kepada personel Polri. Iya, Nah, benar. itu yang kita tarik kesimpulan. Iya. Artinya Polri pun memikirkan untuk masyarakat. Kami sebagai pelaksana regulasi akan memberikan akses yang semudahnya kepada Bayangkara untuk bisa melayani masyarakat. Iya. Benar. Jangan hanya untuk Polri aja. Iya. Dan itu Lebih menyeluruh ya. Sekarang Pak, terjawab. Terjawab Karena itu tersinergi. masyarakat itu ya untuk wilayah kita ya, untuk wilayah Rumah Sakit Bayangkara yang jadi dekat-dekat, maka lebih datang. Iya. Udah enak. Dulu nengok saja ke Bayangkara takut masyarakat. Iya, ini karena wah ini mungkin Ini polisi semua, aksesnya ya. agak tertutup gitu ya. Iya, tapi sekarang udah polisi, TNI kita beri akses kepada Ya. masyarakat. ya ada bersinergi ya. Oke, nah terus Pak kalau misalnya di Dinas Kesehatan sendiri ya, sejauh mana sih kalau misalnya dari pengalaman Bapak mungkin dalam program kerja gitu untuk keterlibatan institusi pendidikan dari para akademisi juga ya, selain mungkin dari tenaga kesehatan dan juga tenaga medis itu dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah ini gitu. Ya, Baik, mungkin kalau lebih mengarah implisitnya ke peran daripada Akademisi, akademisi untuk mendukung program-program Pemerintah. jelas sekali. Kita untuk meningkatkan pelayanan kesehatan perlu dukungan semua stakeholder. Iya. Baik Oke. kepada itu. Nggak bisa selesai. Nggak bisa sendiri, ya, Pak. Nggak bisa sendiri. Iya. Dari tentara kah, dari polisi kah, dari nggak usah jauh Pak, dalam tanda kutip dari pemungut sampah saja butuh dukungan untuk kesehatan. Kalau Iya, satu iya. hari absen pemungut sampah, Iya, pasti bagaimana sampah penularan penyakit kita? Belum lagi yang akademisi yang jelas orang pemikir ya, dalam tanda kutip pemikir. Iya. Hari ini kita bekerja sama Pak dengan semua universitas yang ingin memberikan kontribusi kita. Pertama tahapan mereka akan MOU dengan Pemkur, Oke. dengan wali kota. Nanti kita akan buat PKS dengan kita, jadian kerjasama. Misalnya untuk meningkatkan, memberikan pendidikan kepada bidan, kepada farmasi, dia pun ikut kerjasama dengan kita. Oke. Kerjasama dalam arti mereka itu untuk menjadikan lahan praktik di tempat kita. Oh, Jadi iya, untuk benar. kontribusi kepada benar. mereka. Kemudian mereka kita libatkan di dalam pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit, sambil mereka berpraktik. Antara praktikum tadi dengan teori, mereka Diaplikasikan. diaplikasikan. Iya. Artinya kontribusi dari akademisi ini sangat nyata dan betul-betul bermanfaat. Contoh nggak usah jauh Pak, ketika kita melihat kemarin itu di Banda Aceh, keengganan daripada ibu-ibu untuk melakukan penimbangan. Kita halu-halu di setiap hari kepada Itu untuk mereka sendiri ya, bukan untuk mereka sendiri. Iya, tim. Nah, Pak Kecik sudah menghalu-halukan malam besok Posyandu tolong bawa anak balita yang ada untuk ditimbang. Oke. Itu sudah berupaya maksimal dapatnya 46% Pak yang bawa dari jumlah di daerah itu. Secara keseluruhan Kota Banda Aceh kita buatkan gebrakan begitu dengan bersurat semua kepada ibu balita bahwa besok Posyandu tolong bawa untuk kita mengetahui berat badan anak, mengukur stunting di Kota Banda Aceh. Yang kita capai Pak 46%. Wah. Ibu-ibu yang mau dengan kesadaran walaupun agak sedikit didorong 46%. Artinya lebih banyak yang nggak datang ya Pak ya? Lebih banyak yang datang. Sweeping oleh kader Iya. dapat jadi 56.
kita libatkan semua pihak, terakhir mahasiswa tadi yang praktek, kemudian akademisi, poltekkes kita libatkan, berdapatnya 85 Pak. Wah, Nah, berarti benar-benar kemudian setelah kita tingkatkan lagi kepada membuat inovasi di suatu daerah atau di suatu desa atau di suatu tempat, misalnya di Kecilin tuh, Pak Keciknya menyurati semua anak ibu-ibu balita, besok tolong bawa surat ini di Posyandu, saya terima. Nah, kalau nggak saya terima, kembalikan surat ini, berarti segala pelayanan kesehatan yang dimintakan kepada Pak Kecik nanti akan dipertimbangkan. Full Pak datangnya. 100%. Artinya keterlibatan bukan hanya akademisi, bukan hanya tentara, polisi, dan itu yang tadi saya sampaikan, semua. Inklusif tadi sudah tepat. Artinya semua memberikan peran. Nah, kemudian ada lagi inovasi dari Pak Kecik. Contoh di Lampaseh. Pak Kecik itu berinovasi setelah kita sampaikan membuat odong-odong. Di hari Posyandu itu membuat odong-odong. Jadi anak-anak itu ada apa? Ada di sana di balai desa, tento kan gitu. Anaknya yang minta, bukan mamanya yang terakhir full Pak 100%. Jadi keterlibatan pemikiran daripada ini tidak terlepas. Pak Kecik itu ketika kami telusur dari mana dapat ide inovasi itu. Kan tanya ke dosen ini Pak. Itu kan peran akademisi. Iya, benar-benar dari para dosen. Artinya saya mau menyampaikan peran semua pihak ini tidak bisa dilepas. Oke, ya pemirsa, kita break sebentar dan nanti kita juga kembali lagi di sesi ketiga atau juga sesi terakhir. Pastinya juga masih dengan kita membahas tentang tema kita untuk hari ini ya. Pastinya juga ini sinergi pemerintah dan juga akademisi ya dalam mewujudkan masyarakat sehat di tahun 2030.